Halo semuanya, di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyimak informasi menarik membahas tentang kondisi perdagangan luar negeri Indonesia, terutama menghadapi perang dagang USA dan China, faktor yang mendorong dan menghambat perdagangan luar negeri Indonesia, dan terakhir kebijakan apa yang perlu dilakukan agar Indonesia mampu memenangkan persaingan dagang internasional. Yuk langsung saja kita simak. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan dinamika baru dalam perdagangan global, dan Indonesia berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkannya meski juga menghadapi rintangan. Dampak positif: diversifikasi rantai pasok global. Banyak perusahaan yang memindahkan basis produksi dari Cina ke negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini membuka peluang ekspor bahan baku dan barang setengah jadi. Peluang ekspor substitusi ketika Cina dan AS membatasi perdagangan satu sama lain. Indonesia dapat bisa memasuki sebagai pemasok alternatif, terutama di sektor pertanian, tambang, dan manufaktur ringan. Dan ada pula dampak negatifnya. Ketidakpastian pasar global. Perang dagang menciptakan volatilitas harga dan permintaan, terutama untuk komoditas utama Indonesia, seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet. Persaingan ketat di pasar alternatif. Banyak negara berkembang juga berusaha mengisi celah yang ditinggalkan oleh perang dagang dan menciptakan persaingan baru. Faktor pendorong: sumber daya alam yang melimpah, batu bara, kelapa sawit, nikel, dan hasil laut menjadi andalan ekspor. Letak geografis strategis di jalur perdagangan internasional memudahkan distribusi ekspor dan impor. Perjanjian dagang internasional, keanggotaan dalam RCEP, ASEAN Free Trade Area atau yang bisa disebut AFTA, dan perjanjian bilateral lainnya memperluas akses pasar. Pertumbuhan sektor industri hilirisasi seperti nikel untuk baterai EV meningkatkan nilai tambahan untuk ekspor. Dan ada pula faktor penghambat. Ketergantungan pada komoditas mentah menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global. Infrastruktur dan logistik, biaya logistik masih tinggi dibanding negara tetangga. Kualitas SDM dan inovasi teknologi masih tertinggal dalam hal efisiensi produksi dan teknologi industri. Regulasi yang belum efisien, perizinan ekspor impor yang kompleks, dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan apa yang perlu kita lakukan agar Indonesia mampu memenangkan persaingan dengan internasional? 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengapa begitu penting? Menurut saya, persaingan global ditentukan oleh kualitas tenaga kerja. Negara yang unggul adalah negara dengan SDM yang terampil, kreatif, dan inovatif. Kebijakan apa yang perlu kita lakukan? Reformasi pendidikan agar lebih fokus pada critical thinking, problem solving, dan kreativitas. Dan peningkatan literasi digital secara nasional. Yang kedua, pembangunan infrastruktur berkualitas. Menurut saya, infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi logistik dan daya tarik investasi. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah salah satunya pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalan tol yang terhubung antar wilayah. Infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, penguat ekonomi digital dan industri kreatif. Mengapa begitu penting? Menurut saya, jika ekonomi digital dan industri kreatif tumbuh pesat, akan menjadi keunggulan kompetitif global. Kebijakan apa yang perlu kita lakukan? Memperluas akses internet cepat dan merata.
perlindungan data dan keamanan digital, serta dukungan untuk UMKM agar go digital dan go internasional. Kami menyadari bahwa penjelasan dalam video ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.